Selamat pagi Matikan, perkenalkan nama saya Jessica Manggaret, NIM 134-20003, dan hari ini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat part yang ada di sini. Langsung aja kita mulai dengan membuka SolidWorks. Lalu yang pertama akan kita lakukan adalah mengubah material. Di sini kan masih not specified, lalu kita akan mengubahnya dengan melakukan edit material menjadi cast alloy steel. Kita tinggal pencet apply dan close aja karena dia udah berubah di sini. Lalu untuk menggambar partnya, kita akan memulai dengan membuat bagian tabung yang ada di bawah dan besar ini. Langsung aja kita mulai, kita akan menggambarkannya di font plan, jadi kita akan show aja agar lebih mudah, dan kita akan memilih sketch. Pertama kita akan membuat lingkaran, kita pilih circle di sini, dan titik pusat yang dipilih itu adalah titik origin. Langsung aja kita gambar, dan kita ubah, di sini jari-jarinya itu harus 32,5. Dan di sini kita menggunakan sistem MMGS, jadi 32,5 ini berarti 30,5 mm. Lalu selanjutnya kita akan melakukan extrude boss untuk lingkaran tadi. Di sini kita akan menggunakan midplane agar font plan itu tetap ada di tengah, dan ini akan memudahkan kita untuk tahap-tahap selanjutnya. Lalu untuk ketebalannya kita akan memilih 34 mm. Jadi langsung aja kita pencet OK, dan sudah terbentuk bagian tabungnya di bawah. Selanjutnya kita akan membuat bagian yang seperti balok ini yang berada di atas si tabung yang udah kita buat tadi. Di sini kita akan kembali menggambar di font plane, dan kita akan pembesar sedikit font plane-nya ke atas. Lalu untuk memudahkan kita juga akan membuat garis bantu center line di sini, dan kita akan buat itu pas di tengah. Selanjutnya kita akan membuat persegi panjang, jadi kita akan memilih corner rectangle, dan kita akan membuat acuannya itu di bagian tengah si lingkaran. Oke, pertama kita akan memilih panjangnya itu menjadi 96. Lalu untuk lebarnya itu adalah 45. Untuk memastikan dia itu di tengah, kita akan membuat jarak antara bagian pinggir persegi panjangnya ke garis bantu yang kita buat, dan kita akan ubahnya menjadi 45 dibagi 2 agar pas di tengah. Selanjutnya kita akan melakukan extrude boss kembali, dan kita akan tetap menggunakan midplane dengan alat saya sama seperti tadi, dan ketebalannya itu adalah 24. Dan di sini kita akan melakukan merge result karena dia itu partnya itu terhubung dengan part yang di bagian bawah. Oke, setelah terbentuk seperti ini, kita akan melanjutkan dengan membuat bagian tabung yang berada di bagian belakang sini. Lalu kita akan memulai dengan memilih font plan kembali, kita akan melakukan sketch di font plan. Dan selanjutnya kita akan menggambar lingkaran kembali, dan di sini kita akan mencari titik tengah dari bagian balok. Lalu kita gambar aja lingkarannya, dan di sini dimensinya adalah 22,5. Langsung kita pencet OK, dan kita melakukan extrude boss kembali. Nah, extrude boss kali ini agak berbeda, karena kita hanya akan membuat part itu menonjol di bagian belakang font plane. Jadi kita akan memilih line di sini, dan direction-nya karena terbalik akan kita pencet, dan hasilnya arahnya itu ke bagian belakang dari font plane. Dan di sini ketebalan itu adalah 25. Lalu kita akan melakukan merge result seperti tadi. Jadi terbentuk part seperti ini, dan di sini kita akan lanjut untuk membuat bagian tabung yang berada di samping si balok tadi. Kita akan men-show si right line-nya, karena kita akan menggunakan right line untuk membuat lingkarannya tadi. Lalu di right line langsung aja kita pilih sketch, dan kita akan memilih circle, dan kita akan membuat lingkarannya itu pas di bagian tengah sini. Kita buat aja, dan kita ubah dimensinya itu menjadi 12. Setelah selesai, kita akan melakukan extrude boss kembali, dan seperti bagian sini, kita akan memilih blind aja, karena kita hanya akan membuat bagian ini tuh menonjol di bagian depan right line. Jadi di sini kita pilih blind, dan arahnya sudah benar. Lalu untuk ketebalannya itu kita ubah menjadi 36. Dan kita tetap menggunakan merge result karena dia itu terhubung ke dua part lain. Jadi kurang lebih hasilnya itu seperti ini. Jadi bentuk dasarnya itu sudah terlihat, sudah serupa dengan part yang ada. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Halo praktikan, kenalin nama aku Yosef Putra. Yang kalian bisa baca namanya di layar kalian. Di sini Yosef Putra dan NIM aku 133-26. Aku dari teknik fisika. Oke, selanjutnya aku akan melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh teman aku sebelumnya. Di sini kalian sudah melihat. Oke, kita mungkin langsung aja mulai. Jadi di sini caranya kalian sama dari klik di sini, lalu kalian klik kanan untuk sketch. Di sini kalian bisa langsung ambil circle. Lalu kalian ambil di sini ada titik originnya.
lalu kalian klik di mana aja. Untuk ukurannya kita masukkan Smart Dimension. Ini kalian klik lingkarannya, lalu kasih untuk diameter itu dia sebesar 44 mm. Oke, kalau udah kalian bisa langsung masuk. Di sini ada features, di sini ada extrude base or boss. Oke, wait. Oke, nanti itu udah muncul. Kalian di sini kalian pilih mode blind, checklist match result, dan di sini untuk panjangnya sebesar 70 mm. Kalau udah langsung checklist aja. Oke, selanjutnya kita butuh menggambar sebelah sini, maka kita butuhkan plane. Tapi daripada bikin baru kita pakai yang sudah ada aja. Di sini ada front plane, dia ada di tengah-tengah mereka. Jadi ini pas buat menggambar. Kita bisa klik kanan di front plane, lalu pilih sketch. Di sini akan muncul sketch 10-nya. Kalian klik kanan lagi, pilih normal tuh. Oke, sekarang udah bagus. Nanti kita butuh istilahnya bantuan ya dari yang part sebelumnya udah pernah dibikin di bagian E3. Nah, di sini ada lingkaran, kita butuh lingkarannya. Maka kalian bisa klik tanda segitiganya. Lalu di sketch 3 kalian pilih show atau icon mata ini. Nah, kalau udah kalian bisa ambil circle. Di sini kalian bisa bikin lingkaran dari titik pusatnya, ikutin lingkaran sebelumnya. Kalau udah kalian bisa ambil sini ada namanya strike slot. Dari titik pusat hingga ke atas, lalu tarik mouse kalian nanti akan terbentuk slot. Oke, kalau udah kalian boleh Smart Dimension aja dulu. Di sini untuk ukuran ininya adalah RS sebesar 14. Oke, kalau udah untuk tinggi dari sini hingga ke pusatnya dia sebesar 44 mm. Dan yang terakhir lingkarannya jangan lupa ini di sini aja, ini 45. Oke, kalau udah kalian bisa bikin untuk selanjutnya. Kalau aku mau bikin garis bantu, kalian bisa pilih center line. Di sini aku saranin kalian buat garis tengah, jadi aku dari titik origin hingga ke titik pusat lingkaran sudah cukup. Lalu kalian bisa untuk mempermudah kalian ambil midpoint line. Di sini kalian mulai dari garis bantu yang udah kita bikin tadi, kalian pilih, makanya kasih matrix ya karena midpoint line. Oke, kalau udah kalian bisa klik kemana aja. Oke, ini lalu kalian pilih line lagi. Oke, lalu ini juga sama, kalian klik di mana aja. Oke, kalau udah selanjutnya kita bikin yang namanya relation. Gimana caranya? Ambil select, ntar saya ke klik. Oke, pertama kalian harus pencet garisnya. Lalu kalian pencet lingkarannya sambil hold control, maka nanti dua-duanya akan menjadi biru muda ya. Kalau kalian lihat di sini ada namanya property manager. Nah, mereka udah terpilih. Di sini ada pilih relation, kita pilih aja tangan. Begitu juga yang ini ya. Klik garisnya, lalu hold control, lalu klik lingkarannya. Oke, lalu kita pilih tangan. Nah, berarti terus kita tinggal kasih smart dimension dari garis hingga ke titik pusat. Dia setinggi 32 mm. Dan yang terakhir untuk panjang garis bawah ini dia sepanjang 26 mm. Oke, kalau udah kita bisa lihat di sini ada trim. Kalian klik di sini trim. Lalu kita bisa trim untuk garis-garis yang tidak diperlukan lagi. Contohnya ini, lalu ini. Lalu lagi aja. Oke, yang ini. Lalu yang ini, yang ini juga, lalu yang ini, terakhir yang ini dan juga yang ini. Oke, kita udah dapat bentuknya di sini. Boleh di-sketch saja langsung. Di sini kita udah nggak perlu lagi sketch jika kita bisa hide lagi. Nah, kita udah jadi bentuknya. Kalau udah kalian ke features lagi, kita masuk ke extrude boss or base. Lalu, kita tunggu masih loading. Oke, di sini kalian bisa lihat. Di sini sama pengaturannya seperti yang tadi. Lalu di sini kalian pilih 25 mm. Lalu kalian checklist. Oke, maka ini kita sudah terbentuk part yang kita mau. Di sini kalian bisa, kalau aku mau rename, klik kanan di sini. Aku klik rename, aku kasih nama dia E5 karena dia extrude ya. Lalu yang bawahnya juga aku mau kasih nama dia E6. Oke, maka part kita udah jadi adalah seperti ini. Mungkin aku mau dia dalam simetrik dan dia seperti ini. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih.
Selamat pagi, selamat siang, selamat malam para teman-teman praktikan. Saya Dara 134200067 akan memandu prosedur pembuatan part berikutnya. Saya akan memandu bagaimana caranya membuat tepi-tepi antar face yang tidak tajam. Bagaimana jika kita ingin membentuk face-nya itu berbentuk rounded gitu. Kita bisa mengaturnya melalui menu filling. Untuk mengaplikasikan menu filling, kita bisa kembali pada sketch part kita, kemudian kita ke tab features, kemudian kita ke menu filling. Apabila kita drop down menu fillingnya, kita akan menemukan dua menu begitu. Yang pertama adalah filling. Filling ini akan membentuk tepian antar face yang rounded, sementara untuk chamfer itu akan membentuk tepian antar face yang bersudut gitu. Kita aplikasikan menu filling dan disesuaikan pada sketsa yang telah diberikan bahwa filling diaplikasikan pada beberapa tempat dan beberapa sudut begitu ya. Kita aplikasikan saja. Jari-jarinya adalah 3 mm dengan menu simetrik, jadi radiusnya adalah 3 mm. Kemudian items to fillingnya kita bisa pilih edge atau tepi-tepi mana yang ingin kita pilih. Misalnya pada tepi-tepi berikut, kemudian berlanjut hingga ke tepian lingkaran ya yang berikut, kemudian pada bagian lingkaran pertama yang tadi kita telah buat. Dan untuk mengaplikasikan menu filling ini akan lebih aman jika kita melakukan selectnya gitu ya, pemilihan items to fillingnya adalah berupa edge gitu, instead of kalian sebenarnya bisa melakukan pemilihan pada face secara langsung begitu, tapi akan lebih aman untuk menghindari error. Kemudian kita bisa memilih pada bagian tepi-tepi saja begitu. Kemudian kita pilih edge mana aja yang kita ingin pilih. Kemudian sepertinya ini merupakan edge yang terakhir yang bisa kita pilih. Kemudian kita bisa klik OK. Kemudian kita bisa melakukan cross-check pada sketsa yang telah diberikan, termasuk pada gambar di samping isometric view, yaitu ternyata pada bagian bawah sini, kemudian berlanjut pada lingkaran yang ada di samping, kemudian berlanjut pada lingkaran yang belakang, itu juga di fillet begitu. Jadi kita bisa melakukan fillet dan mengaplikasikan prosedur yang sama. Kita klik menu fillet, kemudian kita pilih radiusnya adalah 3 mm dan edge-nya adalah sesuai pada yang dideskripsikan pada sketsa begitu. Misalnya pada bagian ini, kemudian pada bagian lingkaran samping, dan pada bagian depan yaitu pada bagian ini. Begitu. Kemudian kita pilih edge yang ingin kita pilih dan kita klik OK seperti prosedur yang sebelumnya. Nah, kita bisa lihat di sini kita sudah membentuk sketch yang diinginkan yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita akan membentuk lingkaran di bagian bawah yang memotong lingkaran pertama yang tadi kita buat. Caranya sebenarnya ada banyak. Kita bisa melakukan sketsa pada front plane seperti yang pertama kita lakukan, atau kita juga bisa melakukan sketsa pada face yang kita telah bentuk tadi pada lingkaran pertama kali yang kita buat begitu. Kemudian kita klik kanan pada face, kemudian kita pilih seperti sketch biasa. Kita masuk ke type sketch, kemudian pada menu sketch kita sketch sebuah lingkaran yang berdiameter 35 mm. Ini atur di sini pada bagian parameter dan pada bagian radius kita bisa langsung set 35/2 begitu. Kita fix dulu relationsnya karena kita ingin menggambar lingkaran pada posisi seperti ini begitu. Kita klik OK dan pastikan sebelum melakukan eksekusi pada menu features atau tab features, misalnya kita mau extrude, kita mau revolve, kita mau extract cut, bentuknya sudah fix dulu sehingga objek sketsa kita tidak berpindah gitu. Kita lakukan extract cut, bisa mengaplikasikan menu yang ada di direction gitu ya. Kita bisa melakukan to surface, misalnya kita pilih surface yang mana yang ingin kita select, misalnya pada bagian ini, ya sudah nanti dia akan dengan sendirinya begitu mengekstrak. Nah, sudah terbentuk objek yang kita pengen ya. Oke, selanjutnya saya akan memandu bagaimana caranya membuat lubang yang ada di samping bagian ini gitu. Nah, untuk membuat lubang pada bagian samping lingkaran pertama yang kita buat tadi, kita bisa mengaplikasikan referensi geometri yang baru. Apa itu referensi geometri? Jadi pada SolidWorks kita hanya bisa men-sketsa pada plane-plane yang sudah tersedia gitu. Misalnya right plane, top plane, atau front plane, atau seperti yang tadi telah dicontohkan pada face gitu. Kemudian kita edit sketch di face tersebut gitu. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana jika kita itu ingin men-sketsa pada jarak tertentu dari plane yang tersedia gitu. Misalnya pada right plane, pada sisi kanan dari part, tapi dia berjarak gitu. Kita tidak ingin sketsa dari tengah objek atau part. Kita ingin sketsanya itu ada di bagian samping sini. Instead of melakukan sketsa pada face seperti tadi yang telah saya contohkan, kita juga bisa melakukan sketsa pada referensi geometri yang baru. Bisa select dulu right plane-nya, kemudian kita ke referensi geometri, kemudian kita pilih plane, dan di sini first referensinya langsung merujuk pada right plane. Dan kebetulan banget saya pengen plane-nya itu adalah jari-jari lingkaran yang besar, yaitu 65/2 begitu. Kita ingin plane-nya berjumlah 1 buah dan tidak ada second atau third reference lainnya gitu. Kita klik OK. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita bisa klik kanan pada plane, kemudian kita normal to untuk menyamankan kita pada saat sketsa, kemudian kita ke menu sketch, kita ke tab sketch, kemudian kita masuk ke menu sketch dan kita sketch sebuah lingkaran kecil yang
berdiameter 10 begitu. Berarti jari-jarinya adalah 10/2 dan kemudian kita bisa melakukan extra cut seperti biasa. Dan karena inginnya dia hanya menembus hingga face yang dalam ini, begitu ya, kita bisa melakukan adjust pada menu direction, kemudian kita pilih satu surface lagi, satu surface, kemudian kita pilih face yang ini begitu. Dan ya sudah, kita klik OK begitu. Dengan demikian kita sudah membentuk part yang baru gitu dengan beberapa aplikasi yang kalian bisa modifikasi sendiri dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo para praktikan, perkenalkan nama aku Rekan Yasir dengan NIM 1302044. Oke, halo semuanya. Sekarang aku akan melanjutkan cara membuat part yang kita buat. Nah, terakhir kita sudah berhasil membuat partnya menjadi seperti yang terlihat di layar SolidWorks kita. Feature terakhir telah kita buat adalah kita berhasil membuat extruded cut dengan bentuk lingkaran. Nah, selanjutnya kita ingin untuk menduplikasi lingkaran ini atau extruded cut ini menjadi pola lingkaran. Nah, jadi kita sudah berhasil membuat extruded cut ini, karena kita ingin membuat bentuknya menjadi pola lingkaran mengikuti pola ini, mengikuti face ini dengan polanya setengah lingkaran. Nah, dan jumlah golongannya, jumlah duplikasi ada 5 golongan. Nah, bagaimana nih cara kita membuat seperti itu? Nah, cara tercepat dan paling efisien adalah menggunakan feature circle pattern. Nah, apa sih itu circle pattern? Jadi circle pattern adalah features di SolidWorks ya, yang berfungsi untuk menduplikasi suatu features berbentuk pola acuan lingkaran. Nah, ini kan acuan kita lingkaran ya, atau setengah lingkaran gitu ya. Kita ingin duplikasi nih jadi banyak. Nah, udah kita pakai circle pattern. Nah, gimana kita bisa membuat circle pattern nih? Nah, di atasnya di bagian features. Nah, kalian akan menemukannya di bagian linear pattern. Nah, di bawahnya ada ini, ada panah KNV. Nah, ini akan muncul pilihan. Nah, jika ada circle pattern. Oke, nah kalian klik ya circle pattern-nya. Nah, maka akan muncul di bagian kirinya, akan ada muncul circle pattern-nya. Nah, di sini ada banyak, ada directions, direction 2, ada feature face, this is to state options. Untuk kali ini kita akan fokus di direction 1 dan feature face. Nah, kita kan tadi ingin menduplikasi ini jadi banyak ya. Nah, maka kita pilih untuk yang feature yang kita duplikasi adalah ini. Nah, makanya di sini kita klik untuk pilih kotak. Di kotak ini, di kotak feature pattern. Oh iya, nah kita isikan dengan feature ini. Nah, di mana? Tinggal kita klik feature dan kita S10. Nah, maka akan udah masuk di sini S10-nya. Atau kalian bisa pakai di sini. S10 akan muncul di S10. Oke. Selanjutnya kita pilih acuan apa yang kita gunakan gitu. Karena kita ingin menggunakan acuan face ini gitu ya. Maka kita ingin membuatnya di polanya di lingkaran ini. Ya kan, di lingkaran di face ini. Nah, maka acuannya apa? Acuannya adalah face ini. Nah, kita masukkan saja di sini. Kita masukkan. Nah, akan muncul yang mana jadi biru dan akan ada muncul garis kuning-kuning gitu. Nah, garis kuning-kuning itu preview ya. Jadi bisa dilihat nih nanti kalau kita pilih yang di menu ini hasilnya bagaimana nanti preview bisa kalian lihat. Gitu. Nah, terus cara gimana untuk membuat setengah lingkaran dan lima juga. Nah, kalian bisa lihat direction nih, ada instance spacing dan equal spacing. Kalian bisa pakai dua-duanya. Nah, untuk cara yang paling cepat bisa pakai equal spacing. Nah, itu equal spacing. Nah, kita kan pengen buat setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu berapa derajat? 180 derajat. Lihat dulu sini. 180 derajat. Nah, kita pengen ada berapa? Oh, ada beberapa extrude kan di sana. Kita pengen 5. Nah, justru 5 di sini. 5. Nah, berpas ya, ada 5 dan ada setengah lingkaran. Nah, dari sini, pasti ada setengah. Nah, tapi di atas, kita pengen di bawah. Beda nih arahnya, gimana caranya? Tinggal kita balik di sini. Ini di directions, di bawahnya ini ada tanda ini. Tanda reverse direction, kalian klik. Nah, ini dari atas, di reverse ke bawah. Gitu. Terus kalian cek OK. Nah, ini kalian berhasil untuk menduplikasi extrude cut yang tadinya 1 bisa jadi 5 dan ikuti pola lingkaran. Cepat ya? Kalian nggak perlu extrude cut ini lagi, extrude cut, ini kita langsung kita sketch extrude cut, nggak perlu. Langsung cepat pakai circle cut. Oke, selanjutnya aku juga akan menjelaskan mengenai cara pembuatan extrude cut dengan pola lingkaran ini ke belakang. Nah, jadi kita akan membuat golongan sini ya dengan lingkaran, golongan lingkaran dari ujung sini, ujung sini ke ujung paling belakang kanan. Nah, pertama kita akan sketch dulu ya. Kita sketch di sini. Nah, kita harus buat lingkaran nih. Kita buatkan dulu ya. Nah, kita tahu besarnya 15 mm. Tinggal kita smart dimensionkan dulu. Ini 15 mm. Nah, ini 15 mm. Nah, belum selesai. Posisi lingkaran ini di mana nih yang kita pengen extrude cut? Nah, kita dikasih tahu bahwa lingkaran ini mempunyai relasi konsentris dengan setengah lingkaran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah titik pusat setengah lingkaran ini dengan titik pusat lingkaran ini sama. Gitu. Jadi, namanya konsentris. Bagaimana caranya gitu untuk membuat relasi gitu? Kalian bisa pakai cara kalian klik ya lingkaran ini. Garis lingkarannya, kalian klik ya. Setelah kalian klik, nah, akan muncul di sini circle ya. Kalian di keyboard kalian ketik kontrol, dan kalian sambil ditekan, jadi kontrol jadi atas dulu, kalian klik setengah kanan. Nah, di sini nanti akan muncul properties ya. Ada alterations, kalian bisa mencet konsepnya di sini. Nah, langsung menyesuaikan. Oke, nah, udah di define. Bisa itu atau kalian coincidence kan,
titik ini dengan titik pusat lingkaran kali-kali. Jadi kalian koinsidensi. Oke, selanjutnya kita tinggal pindah deh. Kita extrude. Nah, extrude-nya bisa banyak ya. Kita bisa pakai blind, tinggal kita besarkan aja. Jadi itu. Atau kita bisa pakai cara yang lain, bisa wall, langsung untuk semuanya langsung gitu ya. Dan pakai bisa juga pakai up to surface. Nah, up to surface karena kita pengen sampai sini, sampai sini surface-nya, ya sampai. Nah, maka akan sampai sini. Nah, di antara ini itu lebih baik pakai true wall atau up to surface. Kenapa nggak blind? Nah, blind itu sebenarnya bisa, tapi jika kita ingin mengubah bentuk dari building model kita, misalkan kita ingin memperbesar lingkaran ini, terbesar lingkarannya menjadi mungkin 2 kalinya gitu, diameternya. Kalau diameter 2 kalinya, maka extrude cut-nya panjangnya tetap sama. Alhasil yang kita inginkan bolongnya dari ujung ujung tidak sampai, jadi tidak sampai ujung bolong. Jadi itu kita kan. Nah, sudah deh. Berhasil nih, kita sudah berhasil membuat segmen pattern ini dan kita sudah berhasil extrude cut. Oke teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lukman dari NIM Fisika 2020 dengan NIM 133-20021. Kali ini aku ingin melanjutkan part yang telah teman-teman saya buat sebelumnya, dan ini merupakan part terakhir. Oke, langsung disimak aja. Rencananya aku ingin membuat 3 lubang. Yang pertama di sini, yang kedua di sini, dan yang terakhir di sini. Oke, langsung aja dimulai. Dan pertama kita lakukan normal 2. Nah, setelah itu lakukan sketch. Nah, pertama lakukan dulu smart dimensi. Sebelum itu lakukan dulu center line. Nah, dengan arah sini. Nah, arahkan kursor ke pinggir lingkaran agar muncul pusat lingkaran. Langsung aja tarik dari pusat lingkaran ke sini. Nah, dan dalam drawing itu yang diminta itu 44. Oke, langsung aja 44. Lakukan smart dimensi untuk mengunci ukuran. Dia tidak berubah-berubah. Oke, setelah itu oke aja. Buat lingkaran di sini. Oke, dengan jari-jari 13 atau diameter 26 mm. Oh iya, atur dulu satuannya. Dan di sini tadi atur yaitu mmgs. Oke, langsung aja buat sebuah center line dari pusat lingkaran yang telah aku buat tadi dengan jarak 17. Nah, ini tidak berubah karena udah dikunci oleh smart dimension. Nah, setelah itu buat satu garis sini dengan jarak 3. Setelah itu tunggu, loading dulu bentar. Oke, sabar. Oke, setelah itu lanjut lagi buat garis sini sampai sini. Nah, terus itu lakukan mirror entities terhadap 2 garis sketch tadi, kemudian di mirror terhadap center line yang aku buat. Nah, setelah itu pada pembuatan lubang itu yang penting itu menggunakan fitur yaitu extrude cut. Oke, langsung aja dibuat extrude cut di sini. Nah, extrude cut di bagian kanan ini dan kotak ini juga. Nah, dipotong sampai throughout, yaitu sampai sini, sampai belakang. Situ langsung aja oke. Nah, setelah itu yang kedua bikin satu lubang di sini. Langsung aja normal tuh buat satu center line di sini dari pinggir sini. Nah, itu buat center line. Saya terlihat pusat lingkarannya, langsung aja buat lingkaran di sini. Nah, pada drawing gunakan jari-jari yaitu 11. Langsung oke aja. Habis itu langsung aja gunakan fitur yaitu extrude cut. Dan diminta dari drawing itu sampai tengah ini aja dipotongnya. Kalau drop out itu langsung ke bawah ya, dan itu tidak diminta, jadi sampai sini aja. Oke. Dan ini merupakan lubang terakhir. Langsung aja normal tuh. Saya itu buat sketch dan buat center line. Arahkan ke pinggir lingkaran agar muncul nih tengah lingkarannya. Sampai sini ya. Nah, oke. Habis itu buat lingkaran dari pusat sini dengan jari-jari yaitu 5. Nah, itu oke, selesai. Habis itu gunakan fitur extrude cut. Oke, lebih bentar. Jadi pada part ini tuh yang digunakan fitur yaitu extrude cut saja. Nah, diminta itu jangan sampai nembus ini dalam drawing, cuma sampai tengah ini aja. Oke, habis itu selesai. Oke, udah beres semuanya. Nah, ini merupakan part terakhir.
Sekian dari aku dan teman-temanku.